Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Kalau hanya untuk mengejar wanita yang lain, buat apa sih benang biru kau sulaman? Ada timur dan selatan, ada barat dan juga utara. Selamat pagi kuucapkan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anta Fabrana Sirait dari kelas D. Di sini saya ingin mempresentasikan konsep dan wawasan kemaritiman yang telah saya susun dan saya buat untuk teman-teman semua yang melihat video saya. Kita masuk ke latar belakang. Maritim berasal dari kata bahasa Inggris yaitu maritime, berarti navigasi, dan atau bahari dari kata ini lahir istilah maritime power, yaitu negara maritim atau negara samudra. Kita masuk ke kemaritiman, pengertian dari kata kemaritiman. Pengertian dari kata kemaritiman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata maritim adalah yang berkenan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Maritim, adjektif atau kata sifat, dua arti katanya. Yang pertama berkenaan dengan laut, yang kedua berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kita masuk ke yang utama sebagai pembuka, yaitu RUU tentang kelautan. Kemaritiman adalah kegiatan yang berhubungan dengan laut yang meliputi kegiatan pelayaran atau pengangkutan laut, perdagangan, navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata laut, ke pelabuhan baik nasional maupun internasional, industri dan jasa maritim. Cangkupan maritim. Yang pertama, kelautan perikanan. Perikanan tangkap, budidaya teknologi hasil perikanan. Yang kedua, wisata bahari. Yang ketiga, perhubungan laut, navigasi ke pelabuhan. Yang keempat, pertambangan di wilayah laut dan lepas pantai. Yang kelima, industri dan jasa kemaritiman. Yang keenam, perdagangan maritim. Yang ketujuh, eksplorasi sumber daya kelautan. Yang kedelapan, pencemaran laut. Yang kesembilan, segala aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan laut. Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan. Kelautan adalah segala sesuatu yang terkait dengan wilayah laut yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pesisir, pantai, pulau-pulau kecil, serta ruang udara di atasnya. Perbedaan istilah. Kita masuk ke perbedaan istilah. Dilihat dari sisi tata bahasa, kelautan adalah kata benda, maritim adalah kata sifat. Negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya, sedangkan negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan dekat dengan laut atau terdiri dari laut. Pengertian kelautan dan maritim. Perbedaan kelautan dan maritim yaitu kelautan. Kata kelautan lebih cenderung mengartikan laut sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas yang menutupi permukaan bumi. Hanya melihat fisik laut dengan segala kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya yang sangat penting bagi perdagangan dunia. Sedangkan maritim adalah istilah lebih komprehensif, yaitu tidak hanya melihat secara fisik, wadah, dan isi, tetapi melihat laut dalam konteks geopolitik, terutama posisi Indonesia dalam persilangan antara dua benua dengan dua samudra serta merupakan wilayah laut. Kita masuk ke negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu negara atau negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian suatu kepulauan. Di antaranya perairan saling bersambung dan wujud alamiah yang berhubungannya satu sama lainnya. Demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan intrinsik geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian dalam pasal 46 KL tahun 1982. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dari hasil presentasi saya ini, yaitu Indonesia sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim yang handal dan profesional, baik dari sisi sumber daya manusia atau SDM maupun perlengkapan peralatan pertahanan keamanan yang memadai dan didukung oleh kemampuan industri pertahanan yang mandiri. Baik, jika ada dari teman-teman saran dan pertanyaan, sila sampaikan kepada saya. Saya tahu bahwa saya ada kurangnya karena saya adalah manusia biasa. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar atau bisa tanyakan langsung kepada saya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya ini. Pada awal video saya membuka dengan pantun, berarti pada akhir video saya harus tutup dalam pantun juga. Makan sore dengan ketan sambil duduk di bawah pohon jati. Kalau ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan ke hati. Baik, sekian dari saya. Bila ada dari teman-teman yang tidak masuk dari kata-kata saya atau ada kata-kata saya yang kurang pas, mohon berikan sarannya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan dan memberikan saran kepada saya. Saya tutup dalam wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.